make a wish dulu. Hari ini tepat 18 tahun Noah berusia. 18 tahun yang lalu Noah dilahirkan. Nggak nyangka ya dulu Noah kecil, botak. Sekarang sudah gede, 18 tahun. Sudah punya SIM motor? Sudah. SIM mobil kapan? Belum. Ya, ayat ini biarlah boleh menjadi berkat secara khusus untuk Noah yang berulang tahun dan kita semua, supaya makin hari hidup kita makin berkenan dan kita makin layak dikatakan sebagai orang beriman. Kita buka satu ayat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Sambil kita membaca, kita mencermati satu ayat yang penuh kedalaman makna ini. Roma pasal 10 ayat 17, 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata jadi itu adalah kata yang dipakai untuk memberi kesimpulan. Disimpulkan hari ini hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan iman. Nats ini atau ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa iman itu memerlukan firman. Dikatakan iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu adalah sesuatu yang bukan ada di dalam kita, tetapi di luar kita. Benar gak? Iman timbul dari pendengaran. Mendengarkan apa? Mendengarkan sesuatu yang ada di luar kita, bukan dalam diri kita. Iman itu adalah pemberian, bukan pencapaian. Dikatakan di sini iman kita atau kepercayaan kita itu timbul dari apa yang kita dengar. Jadi iman itu adalah anugerah atau pemberian yang kita dapatkan bukan dari dalam diri kita, tapi dari luar diri kita. Contoh, ada orang yang dari kecil sudah kaya. Jadi dari kecil dia sudah kaya, dia sudah punya kekayaan. Iman tidak seperti demikian. Iman bukan bawaan lahir. Iman bukan sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi sesuatu yang di luar diri kita, yaitu firman Allah. Firman itu yang kita dengar, itu bisa membuat iman kita jadi makin bertambah. Kalau ngomong tentang mendengar, mungkin ilustrasi ini bisa memberikan kepada kita suatu inspirasi. Ini ada Tata dan Toto. Waktu mereka sedang asik main game, si Tata dan si Toto ini tiba-tiba ibunya memberitahukan dari dapur. Tata, Toto, ibu sudah selesai masak. Ayo makan. Tata mendengar perkataan ibunya. Toto juga mendengar perkataan ibunya. Maka mereka spontan menjawab, "Oke, Mom." Dan gak berapa lama si Tata datang ke ruang makan dan kemudian mengambil masakan yang sudah dimasak oleh ibunya dan kemudian makan. Sementara si Toto masih asik main gadget, main game. Dan gak berapa lama dia bilang, "Ma, udah selesai masaknya?" Mamanya bilang, "Lo kan tadi mama sudah beritahu. Kamu gak dengar?" Coba izinkan Papi nanya, Toto dengar nggak tadi yang dikatakan oleh mamanya? Dengar kan? Tapi kenapa mamanya bilang, kamu nggak dengar?
Kenapa mamanya berkata demikian? Nanya lagi. Hah? Nanya lagi si Totonya. Nah, karena dia nanya lagi. Tapi pada dasarnya Toto nanya kayak gitu bukan karena dia nggak dengar. Betul ya? Tapi dia nggak mencermati apa yang dikatakan oleh mamanya. Maka dalam bahasa Inggris ada istilah hearing dan listening. Hearing berbeda dengan listening. Hearing itu mendengar sesuatu yang ya misalnya sekedar lewat lalu kemudian mendengar. Sementara listening mendengarkan karena kemauan. Contoh, aku pengen mendengar musik apa yang Tasya suka. Musik siapa yang kamu suka? BTS. Hah? BTS. 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 Blackpink. Tasya berkata, aku ingin mendengar musik Blackpink. Itu artinya Tasya berupaya untuk mengambil CD lalu kemudian memasukkan ke player dan mendengarnya. Betul? Iya. Beda ketika Tasya lewat rumahnya siapa? Kung misalnya, atau rumahnya Pak Nasirin, pas dia lewat kemudian dia mendengar ada musik Blackpink. Kalau yang kedua tadi itu namanya hearing kalau dalam bahasa Inggris. Hearing berbeda dengan listening. Nah, ayat ini bilang iman timbul dari pendengaran. Itu bukan sekedar mendengar, tapi mendengar sambil mencermati, mendengar sambil mengamati. Itu kata mendengar di sini. Makanya dalam hal mendengar itu bukan sekedar mendengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi mendengar sambil mencermati. Sama seperti kayak papi ngajar. Waktu papi ngajar di UPN, lagi asik ngajar, ada mahasiswa. Matanya tertuju kepada papi. Lalu kemudian papi ngajar bla 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 bla. Dia ngangguk-ngangguk kepala. Tapi tangannya di bawah mainin handphone. Dia ngejawab melalui WA. Ini namanya bukan mendengar seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah. Kalau kita mendengar seperti itu, ini iman akan statis. Iman itu tidak akan pernah bertumbuh. Tapi hari ini Alkitab bilang, imanmu bukan karena lamanya kau jadi orang Kristen. Imanmu bertumbuh bukan karena karunia rohanimu. Imanmu bertumbuh bukan karena kamu melayani Tuhan. Tapi imanmu bertumbuh oleh karena apa yang kau dengar. Dan yang kau dengar itu adalah firman Kristus atau firman Tuhan. Jadi perlu diperhatikan di sini bagaimana cara mendengarnya. Perlu dicermati di sini bagaimana kamu mempertajam telingamu sehingga kamu boleh menangkap firman itu. Jadi bukan sekedar main asal dengar. Nah, kalau ngomong-ngomong kita pembaca Alkitab itu sebenarnya seperti apa? Ada orang yang buat komitmen sehari 2 pasal baca. Tapi udah pas baca ditanya, tadi kamu baca apa? Apa ya? Kok aku lali ya? Apa ya? Kok aku lali? Dalam 1 tahun dia bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi hanya sekedar membaca, tidak mengerti isinya. Apalagi misalnya kita membaca dalam bahasa asli, bukan bahasa kita. Kita hafal, kita bisa menyebutkan dalam bahasa aslinya. Tapi kita nggak ngerti isinya. Bukan seperti itu mendengarkan firman Allah dalam hal ini. Kalau seperti demikian, iman kita tidak akan pernah menjadi iman yang dinamis, kan? Betul nggak? Kalau ngomong-ngomong tentang iman, maka ada 4 jenis iman. Nanti Anda cek dan dicek. Iman kita nih sekarang ini seperti apa? Yang pertama, iman yang kritis. Iman yang krisis atau kritis itu adalah iman yang makin turun, tidak pernah naik. Itu namanya iman yang krisis. Yang kedua, iman yang statis. Ini pakai is semua. Statis itu ya statis, nggak naik.
Tetap begitu terus. Imannya nggak naik, juga imannya nggak turun. Iman seperti inilah yang dimiliki oleh malaikat. Ya, malaikat itu nggak pernah kehilangan iman. Awal mulanya dia diciptakan untuk menjadi pelayan Tuhan, tapi malaikat jatuh dalam dosa dan kemudian dilempar oleh Tuhan. Sejak itu tidak ada dikatakan bahwa malaikat imannya naik turun, imannya statis. Jadi kayaknya yang kedua ini mungkin kalau dalam bahasa Alkitab itu iman yang apa disebutnya? Iman yang tidak panas, tidak dingin. Kalau yang pertama tadi iman yang krisis itu makin berkurang, makin menurun. Lama-lama akhirnya imannya jadi kritis. Krisis dan kritis. Kritis itu maksudnya bukan mengkritik ya, kritis banget. Dan yang kedua iman yang statis. Statis itu nggak naik, nggak turun, nggak panas, nggak dingin, tetap. Nah, iman yang ketiga, iman dramatis. Iman dramatis itu apa? Iman yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lagi banyak berkat, wah semangat, ngomongnya haleluya. Tapi ketika ada masalah, ketika ada kesusahan, imannya melempem, imannya drop. Muji Tuhan pun kedengeran nggak kedengeran suaranya. Ini iman yang dramatis. Harusnya iman kita adalah iman yang dinamis. Iman yang dinamis itu iman yang naik, bisa jadi turun, jatuh, tapi naik lagi. Jadi kalau dibuat garis tuh dia makin meningkat. Bisa jadi sekarang naik, turun dikit, ya mungkin karena lelah, ya kan? Lalu kemudian naik lagi terus, tapi kalau dibuat garis, naik terus begini. Ini namanya iman dinamis. Tidak dikatakan iman dinamis harus naik langsung jum, enggak demikian. Tapi makin naik. Nah, hari ini Tuhan ingatkan, iman kita harus dinamis dong. Supaya iman kita dinamis, maka apa yang harus kita lakukan? Dengarkan firman itu dengan baik. Pelajari firman itu dengan baik. Bukan sekedar kau mendengar firman itu lalu kemudian kau melupakannya. Bukan sekedar kau mendengarkan firman Allah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kau harus mendengarkan firman itu dan kemudian mengartikan firman itu seperti apa yang Alkitab katakan. Jadi bisa juga diartikan mendengarkan firman Tuhan di sini itu artinya menyelidiki. Nah, kalau ngomong menyelidiki Alkitab, maka kita harus melakukan hal-hal yang berkenaan dengan penyelidikan Alkitab. Contoh misalnya, kita sedang menyelidiki khotbah Tuhan Yesus di bukit. Betul ya, di mana Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Oke, Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita harus menyelidiki apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang kita selidiki? Kata bahagia. Apa maksud Tuhan Yesus berbahagia? Kembali lagi, kita harus mengartikan seperti apa yang Alkitab katakan. Berbahagialah orang yang miskin. Artinya, orang yang berbahagia itu di mata Tuhan Yesus adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita artikan lagi. Miskin di hadapan Allah, artinya apa? Apakah miskin di hadapan Allah artinya kita harus kere? Artinya harus kita nggak punya uang? Enggak kan? Kita harus artikan miskin di hadapan Allah itu apa? Oh, miskin di hadapan Allah itu artinya miskin itu apa? Nggak merasa punya toh? Miskin itu kan artinya kan nggak punya kan? Tapi kalau Anda merasa punya, itu Anda kaya. Ketika Anda mendengarkan firman Allah, aku sudah merasa kaya, aku nggak perlu lagi dengar. Itu bukan miskin di hadapan Allah namanya. Terus kita juga waktu menyelidiki Alkitab, kita harus buat diri kita jadi senang. Maka kadang-kadang kita perlu membaca Alkitab itu sambil tertawa. Haleluya. Contoh, membaca Alkitab sambil tertawa gimana? Misalnya gini, Alkitab yang kita baca saat ini sedang berbicara tentang tembok Yeriko yang runtuh. Nah, kita tanyakan, kenapa ya tembok Yeriko runtuh? Oh, itu berarti
waktu si peniup trompet, tanat, suara trompetnya itu memiliki kuasa sehingga akhirnya tembok Yeriko runtuh. Tapi enggak. Kenapa ya tembok Yeriko runtuh? Oh, berarti orang yang meniupkan trompet itu punya kuasa seperti kayak orang kuasa tenaga dalam. Jadi waktu dia tiup, lalu kemudian tembok itu runtuh dan akhirnya jatuh. Atau ini ada yang anak tukang bangunan. Jadi bapaknya itu tukang bangunan itu loh, tukang bangun rumah. Ditanya, kenapa tembok Yeriko runtuh? Itu Pak, kenapa? Karena semennya kurang, makanya akhirnya jadi runtuh. Nah, itu namanya kita membaca Alkitab sambil ketawa. Kenapa kita perlu membaca Alkitab sambil tertawa? Kenapa kita perlu membaca Alkitab sambil senyum? Supaya kita bergairah saat membacanya. Apalagi contoh, kita membaca bahwa Yunus dimakan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Nah, kita coba untuk menyelidiki. Jadi bukan sekedar membaca Alkitab aja. Kita harus selidiki nih. Apa artinya nih ya? Yunus dimakan ikan besar selama 3 hari 3 malam. Oh iya ya. Iyalah. Kan gampang. Kalau masuk ke dalam mulut ikan besar daripada masuk ke dalam udang atau kepiting. Nah, apa maksudnya? Oh, ada lagi yang mengartikan. Oh, Yunus itu pada dasarnya nggak dimakan ikan, tapi dikeluarkan. Jadi bukan dalam perut ikan selama 3 hari. Nggak mungkin dong. Karena kalau dalam perut ikan selama 3 hari, maka Yunus pasti akan mati kan? Makanya karena kasih karunia Tuhan, Yunus itu tidak dikeluarkan dari belakang, tapi dikeluarkan dari depan. Karena kalau dikeluarkan dari belakang, pasti Yunus akan mati, nggak berbentuk. Lalu kemudian orang bilang, oh berarti kalau kayak gitu, Yunus nggak 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Enggak, jadi waktu dimasukkan, dikeluarkan. Jadi Yunus itu kan kalau ikan besar itu ke ikan paus itu kan keluar air terus toh. Nah, jadi kata Yunus itu di dalam di atas ikan itu, bukan dalam perut ikan itu selama 3 hari. Tapi itu nggak benar, karena Alkitab tegas katakan, makanya baca Alkitab harus baik-baik. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau dia bisa berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan, itu apa dong? Mukjizat. Gitu. Nangkep maksud papi? Jadi baca Alkitab bukan sekedar baca, mendengarkan firman Allah bukan sekedar mendengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kau harus menggunakan otakmu waktu kau mendengarkan firman Allah. Kau harus mencermati firman itu, listening not hearing. Hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan, apa yang ada dalam otakmu ketika kau mendengarkan firman disampaikan oleh papi hari ini? Gitu. Ada lagi, itu kan Musa kan nggak diizinkan masuk ke tanah Kanaan toh? Dia dibawa ke atas gunung, lalu kemudian Tuhan bilang, lihatlah dari atas gunung Kanaan itu. Nah, kita harus membaca Alkitab dengan humor. Oh iya ya, berarti bukan hanya sekarang ini mendapatkan visa itu susah. Buktinya dahulu kala Musa sudah susah masuk ke tanah Kanaan karena nggak mendapatkan visa. Anda ngerti nggak visa? Visa itu adalah surat untuk masuk ke suatu negara. Nggak ada visa, maka tidak bisa kita masuk. Sama kayak papi. Waktu itu tidak mendapatkan visa, bahkan visanya ditolak sehingga nggak bisa masuk ke Australia. Gitu. Jadi maksudnya demikian ya. Jadi mendengarkan firman Allah itu bukan sekedar mendengar. Kita harus memperhatikan, kita harus menghayati, dan kita harus melakukannya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di Ulangan pasal 6 Musa berkata, coba kita baca dulu. Ulangan pasal 6 ayat 4. Haleluya. Di situ, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata dengarlah di sini diterjemahkan dari kata Ibrani Sema. Apa? Sema.
Sema itu artinya mendengar sambil mengamati, melihat tapi memperhatikan. Ada orang yang melihat tidak memperhatikan. Contoh, waktu jalan dari rumah ke Lipo Mall di Kahuripan, itu ada orang jual durian. Jadi Michael dari rumah pergi ke Lipo Mall lewat Kahuripan. Di Kahuripan, di perumahan Kahuripan ada orang jual durian murah. Ini Michael naik motor mau ke Lipo. Di Lipo, Mami nunggu untuk dijemput. Lalu sampai di Lipo, Mami bilang Michael, "Mike, kamu lihat Kahuripan?" "Iya." "Kamu ngeliat nggak ada jualan durian murah di situ?" Michael bilang apa? "Enggak." Pertanyaannya, Michael melihat jalan nggak? Melihat, tapi dia nggak memperhatikan suasana ketika dia berjalan kan? Mata dia tertuju terus ke Lipo Mall terus. Itu namanya melihat tapi tidak memperhatikan. Ada orang mendengar tapi tidak mendengarkan. Tapi hari ini, di hari ulang tahun Noah ke yang ke-18, Tuhan ingatkan, imanmu jangan statis dong. Imanmu jangan krisis dong. Imanmu jangan dramatis dong, naik turun. Kayak roller coaster. Tapi imanmu harus apa? Harus dinamis dong, naik terus. Bagaimana supaya imanmu naik? Ayat ini katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Maka dari itu kita harus mempertajam telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita harus memperbaiki cara kita mendengarkan firman Allah. Kita harus membuat telinga kita jadi peka dan baik dalam mendengarkan firman Allah. Maka dari itu orang Yahudi kan sering membagi manusia itu menjadi 4 bagian kan. Ini sering sampaikan tuh. Ada orang yang cepat mendengarkan firman Allah karena nggak ada masalah dengan telinganya. Tapi jeleknya dia, firman yang cepat didengar itu cepat dilupakan. Yang kedua, orang yang lambat mendengarkan firman, mungkin dia punya masalah dengan telinganya, rodok buduk mungkin kupingnya. Tapi orang yang lambat mendengarkan firman ini, bagusnya dia apa? Lambat melupakan firman ini didengar dengan susah payah itu. Tapi yang ketiga ini berbahaya. Ini jangan sampai kita masuk kelompok ini. Itu apa? Lambat mendengar, cepat melupakan. Firman udah susah payah didengar, lambat untuk mendengar. Jeleknya lagi, itu firman yang lambat untuk didengar, cepat dilupakan. Makanya imannya nggak mungkin bertumbuh. Harusnya kita masuk kelompok yang keempat. Yaitu apa? Cepat mendengar, lambat melupakan. Setiap mendengarkan firman Allah, mari kita menganggap bahwa firman itu penting bagi kita. Supaya iman kita makin bertumbuh. Dan waktu kita mendengarkan firman Allah, maka makin hari iman kita akan makin bertambah-tambah. Tuhan Yesus memberkati kita.